Halo, dengan Pak Paul di sini. Kali ini kita akan membahas tentang PLC, Programmable Logic Controller, khususnya bagaimana kita bisa membuat ladder diagram untuk permasalahan counter. Nah, saat ini yang akan digunakan adalah ladder diagram milik PLC Visto. Tampilannya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, untuk bisa membuat penyelesaiannya, tentunya kita memerlukan permasalahannya terlebih dahulu. Baik, saya akan munculkan permasalahannya dalam sebuah file teks, ya seperti ini. Ya, terdapat dua silinder yaitu A dan B. Kedua silinder dilengkapi dengan sensor posisi minimum dan maksimum. Nah, cara kerjanya adalah seperti ini. Jika start ditekan, maka silinder A maju dan mundur sebanyak 3 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan silinder B bergerak maju dan mundur sebanyak 5 kali. Setelah selesai, maka kembali ke awal lagi menunggu penekanan tombol start. Ya, ini adalah permasalahan yang kita angkat dan solusi yang akan kita lakukan itu adalah solusi yang menggunakan metode ini, sequential status on off counter. Ya, jadi metode yang akan kita gunakan nanti di sini adalah metode sequential status on off counter. Ya. Karena kita menggunakan PLC Visto, maka kita harus mengenal counter PLC Visto seperti apa, bagaimana cara menggunakannya. Nah, PLC Visto itu mempunyai counter seperti ini produknya. Jadi counter dari PLC Visto ya. Ya. Jadi ini yang pertama, dia itu keadaannya off. Ya, keadaannya off. Ini yang pertama, sebelum digunakan dia off, gitu ya. Jadi off ini sebelum digunakan. Ya. Kemudian yang kedua, saat counter ini digunakan, gitu ya, itu berubah menjadi keadaan on. Nah, jadi on ini adalah saat counter diaktifkan atau digunakan. Ya, digunakan. Ya, kemudian karena ini adalah counter, maka akan berhitung. Nah, pada PLC Visto ini defaultnya adalah counter up. Jadi dia akan berhitung mulai angka 0 sampai preset atau sampai batas atas yang ditentukan. Ya, nanti penentunya adalah di soal adalah 3 kali dan juga 5 kali di sini ya. Nah, yang ketiga, counter itu akan masuk ke keadaan off lagi. Nah, ini dia. Nah, kapan off lagi? Ya, saat hitungan sudah tercapai. Ya, misalkan kita nanti berhitung sebanyak 3 kali, maka mula-mula angka 0, hitungan pertama 1, berikutnya 2, berikutnya 3. Sudah tercapai 3 hitungan, maka secara otomatis counter ini akan berubah statusnya menjadi off. Gitu ya. Nah, jika kita perhatikan pada perjalanannya, maka ada 2 keadaan off yang sebenarnya sama-sama off namun berbeda keadaannya. Off yang pertama adalah saat counter belum digunakan. Off yang kedua adalah saat counter selesai digunakan. Nah, jadi karena ada 2 keadaan off seperti ini, kita harus waspada. Kita tidak boleh serta-merta menggunakan status off-nya counter, karena status off-nya counter itu bisa jadi keadaan yang nomor 1 ini. Ya. Nah, yang kita harapkan adalah status off saat yang ada di sini, off setelah dia on. Nah, sehingga untuk mencapai keadaan off yang kedua atau untuk menangkap keadaan off yang kedua, yang kita gunakan sebagai metode penyelesaian adalah sequential status on off counter. Jadi nantinya kita akan menangkap keadaan on terlebih dahulu. Nah, kemudian baru kita menangkap keadaan off yang berikutnya. Sehingga keadaan off yang kita tangkap adalah keadaan off setelah counter itu on pada masa sebelumnya.
Jadi bukan lagi keadaan off saat counter belum digunakan. Jadi itu adalah metode yang akan kita gunakan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya sudah menyiapkan sebuah diagram perubahan input output atau diagram sekuensial seperti ini, yang nantinya diagram ini akan kita gunakan sebagai panduan kita untuk membuat ladder diagram, gitu ya. Baik, mari kita simak ya. Jadi pertama diawali oleh start. Nah, saat start ini ditekan, maka aktivitas yang dilakukan adalah tidak langsung menggerakkan silinder A ataupun silinder B, gitu ya. Namun yang kita lakukan adalah kita mengendalikan counter terlebih dahulu. Ya, kita melakukan set counter, dan saat counter ini di set pada PLC Festo dia akan berubah menjadi on, ya. Kemudian saat counter on inilah baru aksi silinder A yang harus maju mundur sebanyak 3 kali tadi itu dilakukan. Nah, aksi nanti juga melibatkan sebuah proses sekuensial yang baru yang saat ini kita lewati dulu. Nanti di bagian berikutnya aksi A ini akan dijabarkan lebih lanjut di sini, ya. Kemudian saat aksi A itu bekerja atau berjalan, maju 1 kali, maju 2 kali, maju 3 kali. Nah, saat hitungan ketiga tercapai, maka counter 0 yang tadi kita gunakan untuk 3 hitungan itu sudah tercapai sehingga otomatis menjadi off. Nah, ini kita tangkap off-nya, gitu ya. Nah, saat keadaan off sudah tercapai, maka kita lanjutkan dengan aktivitas untuk memaju mundurkan silinder B. Ya, silinder B di sini silinder B dilakukan maju mundurnya sebanyak 5 kali menggunakan counter 1. Maka yang dilakukan adalah set counter 1. Saat counter 1 di set, akibatnya adalah counter 1 akan menjadi on. Nah, jika counter 1 sudah on, maka aksi silinder B yaitu maju mundur sebanyak 5 kali dilakukan. Nah, nanti aksi silinder B ini juga akan melibatkan sekuensial yang baru, gitu ya, untuk memajukan dan memundurkan silinder B sebanyak 5 kali. Nah, ini kita tuliskan hanya judul aktivitasnya saja. Nah, saat nanti sudah maju mundur 5 kali, maka saat itu counter akan menjadi off, gitu ya. Dan karena sebenarnya sudah selesai, tapi karena kita berhentinya di bawah, kita perlu tambahkan 1 lagi ke atas. Dan karena tidak ada apapun, kita lakukan no operation atau NOP. Kenapa berhenti di atas? Karena pasangan input dan output atau pasangan kondisi dan aksi, gitu ya, ini akan membuat satu baris ladder diagram. Baris kedua ladder diagram, baris ketiga ladder diagram, baris keempat ladder diagram, dan ini adalah baris kelima ladder diagram, gitu ya. Makanya kita perlu memasangkan dengan jumlah yang pas. Nah, untuk setiap aksi-aksi yang terjadi di sini, kita akan membutuhkan bantuan berbagai macam flag atau relay internal yang variabel di dalam PLC yang sudah tersedia. Nah, ini sebanyak aksi yang ada. Jadi kalau kita punya aksi 1, 2, 3, 4, 5, maka untuk setiap aksi itu kita mempunyai perwakilan flagnya masing-masing. Di sini dengan nama flag 00 berurutan sampai dengan flag 04. Ya, baik, ini adalah bagian utamanya. Nah, bagian pendukungnya adalah kita sekarang mencoba menjabarkan bagaimana aksi A ini bisa terjadi. Nah, aksi A itu terjadi saat flag A01 aktif dan saat flag A02 belum aktif, gitu ya. Nah, jadi itulah yang akan menjadi dasar untuk memulai untuk memulai aksi A. Jadi aksi A dimulai jika flag A01 on dan flag A02 masih off, jadi belum on pada masanya, gitu ya. Nah, saat dua kondisi tercapai, maka yang terjadi adalah kita akan membuat silinder A itu maju. Nah, kalau silinder A yang maju, maka sensor AMAX-nya akan on. Jika sensor AMAX-nya on, kita akan membuat silinder A-nya menjadi mati. Dengan demikian nanti akan mundur silindernya. Nah, jika silindernya mundur, maka sensor A- akan kena.
Dan saat satu rangkaian maju mundur sudah selesai, kita akan mengupdate nilai counter dengan menambah dengan 1 increment C0. Nah, nanti di sini akan kembali ke bagian awal, terus diulang-ulang sampai dengan hitungan ketiga. Nah, saat hitungan ketiga untuk C0 terjadi, kita kembali ke atas. Nah, saat hitungan ketiga terjadi, maka satu channelnya sudah off. Saat channelnya off, maka FA02 itu akan dihidupkan, akan on. Saat FA02 hidup, kembali ke bawah, ini akan on sehingga kondisi untuk memulai A14 on atau membuat silinder A maju itu sudah tidak lagi terpenuhi. Karena keadaan sekarang FA01 on, FA02 juga on saat counternya sudah selesai bekerja. Nah, jadi ini adalah koordinasi antara diagram sekuensial induk yang di sini dengan diagram sekuensial anak yang di sini. Ya, jadi koordinasinya menggunakan flag sebagai aktivasi, flag dari induk untuk aktivasi anak. Ya. Demikian juga yang terjadi pada aksi silinder B. Hal yang sama juga bisa kita lakukan seperti halnya aksi silinder A tadi. Baik, kita akan lihat di bagian yang di bawah. Ya. Untuk aksi silinder B, ya, itu dimulai saat FA03-nya on dan FA04-nya off. Baik, kita kembali ke atas lagi. Kita kembali ke atas lagi. Jadi di sini saat FA03-nya on dan FA04-nya off. Jadi FA04 off terjadi saat C1-nya off, gitu ya. Saat C1-nya off, maka saat ini, saat C1-nya belum off, maka FA04-nya pasti akan dalam keadaan off, gitu ya. Nah, sehingga kondisi ini terpenuhi. Sehingga kita bisa membuat silinder B menjadi maju. Sehingga silinder B maju, akibatnya B max-nya menjadi on. Kalau B max-nya on, itulah yang kita gunakan untuk membuat silinder B menjadi mundur. Nah, saat silinder B-nya mundur, akibatnya adalah B min-nya akan menjadi on. Dan saat B-nya sudah on, satu buah pekerjaan, satu buah maju mundur sudah tercapai, maka kita harus mengupdate counternya, yaitu increment C1. Gitu ya. Dan nanti setelah 5 hitungan, tentunya C1 akan off, kita kembali ke atas. Nah, saat C1 sudah off, maka FA04 menjadi on. Nah, saat FA04 jadi on, inilah aksi silinder B tidak lagi terpenuhi syarat aktivasinya. Karena syaratnya adalah on-off. Kenyataan sekarang adalah on-on. Nah, gitu ya. Jadi ini sekali lagi adalah kerjasama antara diagram induk dengan diagram anaknya. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah konsep yang bisa kita kembangkan untuk membuat penyelesaian dalam ladder diagram. Tapi sebelumnya kita membuat dulu diagram sekuensial yang seperti ini. Gitu ya. Baik, nah jika sudah begitu sekarang kita akan coba lanjutkan bagaimana cara kita menerjemahkan diagram sekuensial yang seperti ini menjadi ladder diagram yang sebenarnya. Ya, baik, sekarang kita akan mencoba membuat yang induk dulu. Yang induk tadi ada 5 pasang atau 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya akan menggunakan cara yang paling dasar. Ya, cara yang paling dasar mungkin nanti terkesan tidak efisien, tidak apa-apa. Namun metode dasar ini adalah metode yang caranya sama tapi diulang-ulang. Ya, baik. Saat ini kita membutuhkan 5 buah baris. Saya akan masuk ke programmingnya Visto. Ya, sebelumnya tadi sudah saya siapkan allocation list-nya atau port-port yang akan kita gunakan. Di sini ada 2 port output ya untuk silinder A dan silinder B. Kemudian lanjut ke sensor posisi min dan max untuk A, sensor posisi min dan max untuk B, dan juga tombol start. Ya. Kemudian di bagian bawah di sini ada FA00 sampai FA04. Ini sama seperti yang tadi ada di diagram sekuensial sebelumnya. Untuk FB ada 2. Ada 3, 00 sampai 02. Untuk FC juga ada 3, 00 sampai 03.
gitu ya. Ya, baik, ini adalah allocation list yang memang sudah saya siapkan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian pembuatan ladder diagram. Baik, kita akan membuat dengan cara yang paling sederhana saja, ya. Seperti ini. Kemudian di sana nanti kita punya coil. Di bagian sini kita akan bikin ledge-nya. Kemudian di bagian di sini kita akan tambahkan bagian syaratnya. Sementara kosong saja dulu. Dan ini bagian ini kita copy. Ya, karena kita butuh 5 tadi ya. Kita paste 4 kali, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita punya 1, 2, ini adalah baris nomor 3, ini baris nomor 4, ini baris nomor 5. Semuanya sama, metodenya seperti itu gitu ya. Baik ya, sekarang kita coba melengkapi. Nah, bagian yang saya kerjakan ini adalah bagian yang kita sebut sebagai bagian kendali. Jadi nanti di bagian kendali ini yang akan kita gunakan sebagai variabelnya adalah dari input menuju ke flag. Flag adalah variabel proses. Jadi dari input menuju proses. Nanti bagian kedua adalah bagian eksekusi. Bagian eksekusi ini adalah bagian yang dibangun oleh flag dan output. Jadi dari proses menuju output. Jadi kesimpulannya, kendali adalah dari input menuju proses, saat eksekusi dari proses menuju ke output. Demikian. Baik, sekarang kita coba mulai. Jadi kita akan berpindah-pindah Windows ya, mulai dari diagram ini ke ladder diagram gitu ya. Baik, yang pertama kita coba memasukkan inputnya. Inputnya adalah start, C0 on, C0 off, C1 on, C1 off. Ya, kita masukkan dulu aja. Yang pertama di sini adalah start, enter. Ini sudah terlihat di sini. Barangkali kurang besar, coba saya maksimalkan. Ya, semoga cukup membantu. Sekian. Nah, kemudian di sini ada syaratnya C0 hidup, gitu ya. Ya, ini tadi belum saya masukkan, saya kasih oke saja. Kemudian di bawahnya sini adalah C0 lagi, tapi off. Nah, karena off, maka kontak ini harus kita buat normally close. Kemudian di sini ada C1. Ya, kita oke, kita daftarkan ke allocation list. Dan terakhir di sini ada C1 not. Ya, jadi saat kita kembali ke atas, gitu ya, kembali ke atas, ada start, ada C0, C0 not, C1, C1 not. Kalau kita bandingkan ya sebelumnya, ada start on, C0 on, C0 off, ini yang notnya di sini, ada C1 dan C1 off atau C1 not di sini. Ya, saya rasa sangat mudah untuk membuat ladder diagram saat kita sudah menghasilkan atau berhasil membuat diagram sekuensial seperti ini. Baik, sekarang kita lihat dari start, kita tidak langsung ke aksi untuk channelnya, tapi kita pasangkan ke flag-flag yang bersangkutan. Berurutan dari kiri ke kanan adalah flag A00 dan seterusnya sampai flag A04. Itulah yang harus kita susun di bagian coil. Nah, jadi sini kita isi dengan FA00, gitu ya. Kemudian bagian berikutnya adalah FA01. Nah, di bagian berikutnya adalah FA02, di bagian berikutnya adalah FA03. Nah, di bagian terakhir sini adalah FA04. Ya. Kita ketahui bahwa metode yang kita lakukan di sini adalah metode latch, gitu ya. Jadi, setiap kali sebuah keadaan terjadi, kita simpan keadaan itu dan terus kita simpan, terus kita pertahankan sampai nanti keadaan yang paling akhir terjadi baru kita off-kan semuanya. Ya, jadi sekarang karena kita menggunakan latch, maka FA00 ini juga harus kita berikan ke sini. Jadi nanti secara berurutan sama di bagian OR atau kontak OR yang merupakan mekanisme latch ini akan kita isikan flag yang sama seperti coilnya dan itu berurutan FA00, di sini FA01. Sangat sederhana, tidak perlu berpikir banyak. FA02,
Di sini lanjut FA03. Yang penting harus sama ya. Nah, ini terakhir adalah FA04. Ya, ini tadi yang saya sampaikan, barangkali ini tidak efisien atau mungkin kurang efisien karena kendali terakhir itu sebenarnya tidak perlu LEDs, tapi demi kemudahan pembahasan tidak apa-apa, tetap kita berikan LEDs saja. Nah, baik, bagian ini sudah selesai gitu ya, bagian ini sudah selesai, ya sudah selesai. Sekarang kita kembali ke atas lagi. Jadi membuat ladder dengan sangat mudah, sangat sederhana. Nah, pada sistem sekuensial, aktivitas yang pertama itu menjadi syarat aktivitas kedua. Yang kedua menjadi syarat dari yang ketiga. Yang ketiga syarat dari yang keempat dan seterusnya sampai yang terakhir. Dan yang terakhir ini nanti akan berfungsi sebagai trigger atau sebagai sinyal untuk membuat semua flag yang tadi hidup dimatikan dan nanti flag yang terakhir munculnya di sini. Gitu ya. Nah, jadi seperti berputar. Baik, mari kita lengkapi. FA00 itu sebagai syarat dari proses berikutnya. Jadi di sini adalah FA00. Demikian. Kemudian di sini adalah FA01. Ya. FA02 menjadi syarat dari FA02 menjadi syarat FA03. Ya. Kemudian di sini ada FA03 menjadi syarat FA04 dan FA04 menjadi syarat dari yang pertama. Namun kontaknya khusus yang berputar ini, khusus yang pertama ini, kontak normally close. Jadi nanti saat FA4 aktif di bawah sana, ini akan putus. Saat FA4 putus, FA00 akan mati. Akibatnya FA00 ini putus. Akibatnya lagi FA01 akan mati. Akibatnya lagi FA01 akan putus. Akibatnya lagi FA02 akan mati. Akibat berikutnya adalah FA02 di sini akan putus. Akibat berikutnya lagi adalah FA03 akan mati. Akibat berikutnya lagi adalah FA03 akan putus. Dan terakhir FA04 akan mati. Jadi seluruh FA itu akan mati, kembali ke keadaan awal kembali dan siap menunggu penekanan tombol start yang berikutnya lagi. Ya, jadi seperti itu proses pembuatan ladder diagram. Menurut saya ini sangat-sangat sederhana, bahkan kalau bisa dibilang sangat mudah. Semuanya sudah ada tersaji di dalam diagram sekuensial. Kita tinggal urutkan aja inputnya begini. Flag yang diaktifkan ini terus sampai terakhir gitu ya. Baik, kita kembali ke ladder diagram lagi.